pagi anak-anak. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo dengarkan cerita pada pagi hari ini. Tukang roti yang murah hati. Pada zaman dahulu di Jerman, hiduplah seorang tukang roti bernama Berhan. Badannya tambun, pipinya yang tembam kemerahan dan kumisnya yang lebat. Berhan disukai oleh banyak orang, bukan saja karena dia ramah dan murah senyum, tetapi karena Berhan adalah orang yang sangat murah hati. Setiap sore saat tokonya tutup, ia pergi membawa sisa dagangannya ke perkampungan di pinggir kota dan membagi-bagikan roti kepada anak-anak miskin di sana. Saat Natal atau Tahun Baru, ia juga tidak segan memasak dan membagikan roti dengan cuma-cuma pada semua tetangganya. Jika ada orang yang meminta roti kepadanya saat mereka memerlukannya, ia tidak pernah menolak. Karena itulah, roti Pak Berhan ini selalu laris manis dicari orang. Suatu ketika, datanglah beberapa orang berkuda dengan pakaian kebesaran kerajaan ke rumah Berhan. "Selamat siang, apakah Anda bernama Bapak Berhan?" tanya orang itu. "Ya, betul," kata Berhan sambil tersenyum, mengelap tangannya yang penuh tepung ke celemeknya hingga bersih dan menyalami orang itu. "Ada apa gerangan mencari saya?" "Kami utusan kerajaan. Kami telah mendengar bahwa roti buatan Anda terkenal sangat lezat. Karena itu kami meminta Anda untuk membuat sebuah kue tart yang lezat untuk dihidangkan dalam acara kerajaan. Apakah Anda menyanggupinya?" pinta utusan kerajaan itu. "Oh, tentu saja. Itu adalah suatu kehormatan bagi saya," kata Berhan sambil membungkuk penuh hormat. "Baiklah kalau begitu. Minggu depan kami akan datang lagi untuk mengambilnya," kata utusan kerajaan itu. Mereka pun berpamitan, naik ke atas pelana kuda dan beranjak pergi. Berhan sangat gembira. Wow, memasak kue tart untuk acara kerajaan. Itu adalah suatu kehormatan. Maka Berhan pun mulai mengumpulkan bahan-bahan yang terbaik untuk memasak kue tart itu. Tanpa Berhan ketahui, seorang tukang roti bernama Corbin yang juga tinggal di kota itu menaruh iri kepada Berhan. "Kenapa bukan aku yang dipilih oleh kerajaan, tetapi kenapa harus si Berhan itu? Kurang ajar. Aku harus melakukan sesuatu untuk menyingkirkan dia." Demikian pikir Corbin geram. Maka Corbin pun merencanakan sesuatu. Ia membeli sebotol racun dan ia menuju ke toko roti milik Berhan. Ketika Berhan sedang sibuk melayani pembeli, ia masuk lewat pintu belakang toko roti milik Berhan. Ia mencari-cari adonan yang sedang dibuat Berhan untuk kue tart yang dipesan oleh kerajaan. Dan ketemu. "Rasakan kau Berhan, kamu pasti celaka," pikirnya sambil tertawa sinis. Ia menuang racun itu ke dalam adonan kue tart yang sedang dibuat Berhan. Ia pun segera menyelinap dan pergi. "Selamat pagi Pak Berhan. Kami datang untuk mengambil kue tart yang kami pesan untuk acara kerajaan itu," kata utusan kerajaan esok harinya. "Oh, mari silahkan," kata Berhan sambil menunjukkan kue tart itu kepada utusan kerajaan. Indah sekali. Kagum utusan kerajaan itu ketika melihat kue tart buatan Berhan. Rasanya pun pasti lezat. Raja pasti sangat puas. Para utusan kerajaan menaikkan kue tart itu dengan hati-hati ke dalam kereta. Berhan membungkuk hormat ketika mereka berangkat dari tokonya. Di suatu sudut, di dalam bayangan, Corbin tersenyum licik. Ia puas telah berhasil mencelakakan Berhan. Besoknya, seluruh kerajaan dihebohkan oleh suatu kabar. Berhan mencoba membunuh keluarga raja. Para prajurit pun menangkap Berhan dan membawanya ke hadapan raja. "Berhan, kamu terbukti telah berusaha membunuh keluarga raja. Anakku, sang putra mahkota, telah menjadi sakit setelah ia menyantap kue tart buatanmu. Kamu pasti telah menaruh racun di dalamnya," kata raja geram. Tapi itu tidak mungkin, Raja. Saya bahkan telah menggunakan bahan-bahan terbaik di negeri ini," kata Berhan berusaha menjelaskan. "Jangan mengelak. Kamu sudah jelas-jelas hendak mencelakakan keluarga raja. Sebagai hukumannya, kamu akan dihukum mati dengan digantung," kata raja menjatuhkan hukuman. Berhan tertunduk sedih. Ia sungguh tidak mengerti apa yang telah terjadi.
Ia kini bahkan menghadapi tiang gantung. Tiba-tiba, seorang pengawal datang dengan berlari tergesa-gesa. "Paduka, celaka Paduka," katanya terengah-engah. "Ada apa pengawal? Kenapa kamu berlarian?" tanya Paduka Raja. "Paduka, rakyat berkumpul di depan istana. Mereka menuntut Berhan dibebaskan," kata pengawal itu. "Apa?" teriak Raja bingung. "Rakyat yang berkumpul begitu banyak. Mereka berteriak-teriak meminta Berhan untuk dibebaskan." Tenang rakyatku. Berhan ini telah terbukti bersalah, mencoba meracuni raja. Karena itu ia harus dihukum," kata raja mencoba menenangkan rakyat. "Tidak mungkin Paduka, Berhan orang yang baik. Tidak mungkin ia mencoba mencelakakan raja," teriak seorang pria. "Betul, setiap sore ia datang dan memberikan roti kepada kami yang miskin," kata seorang nenek. "Dan bahkan ia membagikan roti setiap Natal dengan cuma-cuma," tambah seorang ibu. Baiklah. Tapi kalau bukan Berhan yang melakukannya, lalu siapa?" tanya raja. "Saya tahu siapa yang melakukannya Paduka," seru seorang anak yang muncul dari balik kerumunan. "Yang berusaha untuk memfitnah Pak Berhan adalah Pak Corbin. Saya melihat sendiri ia memasukkan sesuatu ke dalam adonan yang sedang dibuat Pak Berhan," kata anak kecil itu menjelaskan. Masalah pun terungkap, Corbin pun ditangkap. Tetapi karena permohonan Berhan, Corbin terhindar dari hukuman mati. Ia hanya disuruh memotong kayu di dapur kerajaan selama 5 tahun. Sementara itu, sebagai ungkapan maaf dari raja, Berhan menerima banyak hadiah. Ia pun diangkat menjadi juru masak roti dan kue tart untuk setiap acara kerajaan. Setelah kejadian itu, roti buatan Berhan pun makin laris. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Demikianlah anak-anak, karena Berhan murah hati, maka ia pun beroleh kemurahan. Ia dibela oleh orang-orang dan dikasih oleh raja. Jadilah anak-anak yang murah hati, maka kelak kalian pun akan beruntung. Jangan segan-segan untuk berbagi. Jangan lupa untuk berbuat baik kepada semua orang. Mulailah dengan hal yang sederhana. Misalnya, murah senyum. Tersenyum pun sudah merupakan hal yang baik, karena tersenyum adalah berbagi keceriaan dengan semua orang. Maukah kalian mempraktekkan murah hati mulai dari hari ini? Diambil dari rubrik masa kecil, majalah berita GKMI, Oktober 2015. Jangan lupa untuk melakukan kebaikan satu hari satu kali. Tuhan Yesus memberkati. Everybody up, everybody down, to the left, to the right, turn around and jump. Let's praise Jesus.